Bab 56. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku tidak tahu. Aku hanya bertemu dengannya, ketika kita berkompetisi dalam game. Jadi, bagaimana aku bisa tahu banyak tentang dia? Apakah kamu tidak bergabung dengan penerusmu, dan berpartisipasi dalam pertarungan? Dia juga tidak memperhatikan sesuatu tentang Erina. Ya, orang-orang ini bahkan tidak dapat menebak, jika aku adalah penerus Han. Mungkin, itu karena aku terlihat seperti pemula. Karena tidak ada yang akan berpikir, jika penerus Blacksmith Han yang prestisius, akan menjadi seorang pemula. Petik 2. Sesh. Entah itu karena mereka jengkel karena tidak mendapatkan apa-apa, atau karena dia adalah seorang NPC. Orang-orang itu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Han. Aku mengeluarkan garam dari persediaanku dan menaburkannya di depan bengkel. Fiuh, bajingan sial, jangan kembali lagi. Han menggaruk kepalanya, saat dia menatapku. Bukankah kamu seharusnya menaburkan garam kasar? Petik 2. Ah, benarkah begitu? Ham, ayo kembali bekerja. Ketika aku kembali ke tungku, Han membuka mulutnya dan bertanya. Apakah kamu akan bekerja hari ini tanpa istirahat lagi? Tentu saja. Semakin aku melihat, semakin aku merasa kagum. Kamu sudah memiliki keterampilan yang sangat bagus. Tapi, kamu tidak puas dan kamu terus bekerja keras. Keahlian luar biasa. Jika skillku benar-benar luar biasa, aku akan membuat item berperingkat unik dan legendari di antara 73 item yang aku buat. Tapi, tidak hanya peringkat unik tidak muncul, aku hanya membuat 3 item bernilai epik. Aku masih kurang. Aku perlu meningkatkan tingkat skillku lebih lanjut. Aku akan menghasilkan banyak uang dan menunjukkan kepada orang tuaku. Aku harus cepat dikenali oleh orang tuaku. Fakta jika aku memiliki sedikit waktu untuk bermain game, adalah masalah besar. Tang. Ketika aku berkonsentrasi membuat barang-barang, Han duduk di counter dan menjual barang-barang yang aku buat kepada pelanggan. Itu adalah sistem yang sangat diinginkan. Player lain akan menjadi iri, jika mereka melihat ini. Mengapa? Ada 3 cara agar player biasa dapat menjual barang ke player lain. Pertama, mereka dapat membuka kios dan menjualnya kepada player secara langsung. Kedua, mereka bisa menjual barang di lokasi lelang. Ketiga, mereka dapat memposting barang yang akan dijual di situs transaksi tunai. Dalam kasus pertama, banyak waktu bisa terbuang untuk menunggu pelanggan datang. Selain itu, tawar-menawar dengan pelanggan sering dan bisa membuat stres. Opsi kedua dan ketiga menghemat waktu. Tapi, ada biaya tinggi yang terlibat. Dengan kata lain, itu berarti, jika player normal harus meluangkan waktu dan uang untuk menjual barang. Tapi aku berbeda. Han menjual barang-barang atas namaku, menghemat waktuku. Dia juga tidak menagihku untuk komisi penjualan. Aku hanya perlu membuat barang, sementara Han menjualnya dan mengembalikan hasilnya kepadaku. Jika aku terus menghasilkan uang dengan memproduksi lebih dari 2 item sehari, aku pasti akan menjadi kaya suatu hari nanti. Petik 2. Aku masih menunggu. Ini busuk. Tidak, sial. Apakah ini masuk akal? Aku kelas legendari, jadi mengapa aku tidak bisa membuat item legendari? Pada hari itu, tim operasi SA. Headquarter Group menerima email. Judul, lihat dan kamu akan melihat. Isi. Jika kamu melihat informasiku, kamu dapat melihat, jika aku adalah Blacksmith legendaris. Jadi, mengapa aku tidak bisa membuat item legendari? Jika aku seorang Blacksmith legendaris, bukankah hal yang normal bagiku untuk dapat membuat item legendari? Tidak, aku tidak melakukan hal lain selama sebulan dan membuat 73 item. Tapi, tidak ada item legendari sama sekali. Ya, aku tidak membuat 1 item unik dan hanya membuat 3 item epic. Jadi, bukankah ini manipulasi? Ya, kamu mungkin memanipulasi ini, kan? Hah, benar. Ah, lihat, ini benar-benar X. Apakah kamu ingin aku jepret? Haruskah aku pergi ke sana? Bahan dan metode produksinya bagus, jadi bukankah ini manipulasimu tanda pagar dilindungi email? Karyawan yang memeriksa email itu merasa tidak masuk akal. Manipulasi apa? Pertama, dia harus menaikkan level. Player level 10 dan player level 100. Dengan asumsi jika keduanya memiliki status flexibility dan skill yang sama, player level 100 lebih cenderung menghasilkan item dengan peringkat lebih tinggi daripada player level 10. Dengan kata lain, semakin tinggi level pembuatnya, semakin baik itemnya. Ini adalah akal sehat, di antara player dengan kelas produksi. Namun, ini tidak diketahui oleh player yang memperoleh kelas legendari. Para karyawan menghela nafas, sebagai sebuah kelompok. Sangat menyakitkan, melihat kelas hebat itu. Lalu seseorang berkata, jika isi emailnya tidak salah, dia benar-benar orang yang tidak beruntung. Dengan Blacksmith's Legendary Workmanship, dia hanya membuat 3 item epic dari 73. Item unik dan legendari tidak mungkin, karena probabilitas mereka rendah. Tapi ada adalah probabilitas tetap untuk membuat item epic. Melihat ini, bukankah dia benar-benar tampak dikutuk? Semua karyawan bersimpati. Dia benar-benar orang yang kurang beruntung. Tidak heran, mengapa dia merasa ragu tentang manipulasi.
Jika itu benar-benar mungkin untuk campur tangan, aku ingin meningkatkan peluangnya, untuk membuat item berperingkat lebih tinggi. Sejak hari itu, Grid menjadi terkenal karena nasib buruknya di antara para operator game. Konten iklan. 73 item yang aku buat adalah senjata dan armor dengan batas level 60. Jumlah total penjualan adalah 1.590 gold, dengan laba bersih 1.079 gold. Ini sama persis dengan 1.294.800 won, ketika dikonversi ke uang tunai. Game yang aku mainkan selama 5-6 jam sehari, menghasilkan sekitar 1,3 juta won sebulan. Jika aku berhenti pergi ke kantor tenaga kerja, aku akan dapat menghasilkan uang 3 kali lipat. Selain itu, jika aku cukup beruntung untuk membuat item unik atau legendari, aku bisa mendapatkan puluhan juta won. Namun, orang tuaku tidak setuju. Karena mereka tahu, jika jumlah orang yang menghasilkan uang dari game sangat rendah. Selain itu, aku telah bermain selama lebih dari setahun. Namun, aku masih belum bisa melepaskan diri dari hutangku. Benar sekali. Di masyarakat dan di rumahku, aku diperlakukan sebagai seseorang dengan kredit buruk. Orang tuaku tumpang tindih dengan lembaga keuangan pertama dan kedua yang menolakku. Haruskah aku menjual dagger ideal? Tidak, ini belum waktunya. Aku bisa menjual dagger ideal, sebagai sarana untuk membuktikan kepada orang tuaku, jika aku dapat menghasilkan uang melalui satisfi. Tapi, aku tidak bisa menjual dagger ideal. Alasan untuk ini adalah kondisi penggunaan untuk dagger ideal. Untuk memenuhi kondisi penggunaan dagger ideal, skill pasif yang disebut Advanced Dagger Mastery diperlukan. Tapi pada saat ini, peringkat teratas dari setiap kelas, hanya memiliki skill tingkat intermediate. Jika aku memasang dagger ideal di situs perdagangan dalam situasi ini, hanya pedagang yang memikirkan keuntungan di masa depan, yang akan berbondong-bondong ke sana. Oleh karena itu, pedagang cenderung menawar dengan harga termurah dan kemungkinan dagger tersebut akan dijual, dengan harga yang tidak memuaskan. Aku harus memegang dagger ideal untuk saat ini. Saat itu jam 4 pagi. Aku mencapai batasku, ketika berpikir untuk pergi ke kantor tenaga kerja. Apakah aku harus hidup seperti ini selamanya? 4 pagi adalah ketika kebanyakan orang masih bermimpi. Tapi, aku harus bekerja sampai jam 6 malam. Hanya seharga 90.000 won per hari, sementara tubuhku menderita. Aku dapat menanggungnya, jika itu satu-satunya caraku menghasilkan uang seperti sebelumnya. Tapi sekarang berbeda. Aku dapat menghasilkan lebih banyak uang dari bermain game, daripada melakukan pekerjaan buruh. Jadi, pergi ke kantor buruh hanya membuang-buang waktu saja. Sial, aku ingin item unik atau legendari. Atau jika aku membuat banyak item epic, itu akan membantu membujuk orang tuaku, jika aku mendapat untung. Sial, aku merasa marah, begitu aku membuka mataku. Mau bagaimana lagi? Aku harus mencari udara dingin. Ini. Ketika aku keluar dari pintu depan untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan, aku melihat selebaran mencuat dari koran. Tanggal 10 September, pembukaan yang ditunggu-tunggu. Ruang kapsul terbaik terbuka. Ada 150 kapsul garis teratas. Dilengkapi dengan fasilitas kafe. Makanan lezat yang dimasak oleh koki hotel bintang 5. Pesta keindahan dan pekerja yang tampan. Asteris harap jangan meminta nomor telepon karyawan. Pada tanggal 10 September hanya 1 hari. Setiap pelanggan yang mendaftar akan menerima diskon 30% untuk biaya kapsul, seumur hidup. Heok, diskon seumur hidup di ruang kapsul. Ruang kapsul 6.000 won per jam. Jika itu adalah diskon 30%. Ini dia. Aku mendapat ide bagus. Baik. Aku kembali ke kamarku. Aku berganti pakaian kerja, dan membuka pintu. Pakaian kerjamu. Apakah kamu sudah akan bekerja? Bukankah hanya 4,10 pagi? Ibu yang bingung, bertanya. Dan aku mengangguk dengan penuh semangat. Itu benar, aku akan bekerja. Hahaha. Kenapa kamu begitu penuh energi di pagi hari? Tentu saja, aku masih muda dan dipenuhi energi. Lalu ibu, ayah, aku akan pergi bekerja lebih awal kali ini. Yongwo, kamu sakit atau apalah? Ya, aku khawatir. Aku meninggalkan rumah, sementara orang tuaku merasa khawatir. Hari ini tanggal 10 September. Aku mencari ruang kapsul yang baru dibuka. Spanduk berwarna-warni tergantung di luar sebuah gedung, untuk mengumumkan pembukaan ruang kapsul. Ini akan menjadi pekerjaanku mulai hari ini. Ya, aku akan berhenti dari pekerjaan hari ini. Sekarang, aku akan bermain satisfi dari saat aku bangun, ketika aku tertidur. Aku akan menghabiskan pagi dan sore di ruang kapsul. Kemudian, aku akan bermain di rumah pada malam hari. Sekarang aku bisa bekerja lebih keras untuk membuat barang. Baru-baru ini, bengkel Han adalah sumber minat yang besar bagi player. Di antara barang-barang yang dijual di bengkel Han, ada peralatan level 60 yang dibuat oleh pengrajin dengan bakat dan potensi besar, tapi kurang pengalaman dan reputasi. Peralatannya memiliki kinerja hampir 20% lebih baik daripada barang normal. Bahkan, item dengan tingkat normal, sebanding dengan peralatan dengan nilai rare pada tingkat yang sama. Para player menyebut ini, seri pengrajin tidak dikenal, dan itu sangat populer.
Performanya bagus, tapi harganya agak mahal. Namun, uang bukan masalah. Mereka tidak bisa hidup tanpa peralatan ini. Para player memasuki bengkel Han setiap hari. Apakah pengrajin yang tidak dikenal membuat item lagi? Aku akan membeli barang apapun yang dia buat. Aku akan membayar sebanyak yang kamu inginkan. Jadi, tolong jual kepadaku. Beri aku namanya. Aku pribadi ingin memintanya untuk membuatkan aku barang. Ya, di mana aku bisa bertemu dengannya? Para player ingin memiliki barang-barang yang dibuat oleh pengrajin yang tidak dikenal, atau mereka ingin tahu tentang identitasnya. Tapi, Han tidak pernah menjawab. Grid selalu membuat item dalam jumlah terbatas, karena batasan waktu. Dan dia tidak ingin orang lain tahu identitasnya. Tang, tang. Kerumunan, di counter tidak pernah membayangkan, jika player pemula yang menggedor tungku di belakang Han, akan menjadi orang yang mereka cari.